ada sejarah. Nah, habis itu kerajaan, harusnya nih kerajaan baru ke kemerdekaan. Karena ini kan nggak cukup nih kalau misal dibuat kayak gini nih. Nanti malah bingung. Jadi buat kayak dibagi dua bagian aja gitu loh. Aslinya sama aja sih ininya. Jadi sejarah itu ada dua, kerajaan sama kemerdekaan. Nah, kerajaan itu nanti dibagi sih. Kerajaan itu nanti ada yang pertama pendidikan kerajaan, yaitu kerajaan paling lama sendiri di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit yang berdiri di abad ke-14. Habis itu ada Empu Tantola, pencipta Kitab Sutasoma. Habis itu ada Empu Prampanca sebagai pencipta Kitab Negara Kertagama. Habis itu ada Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, ada Gajah Mada, dan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa pasti tahulah isinya. Nanti kita bahas ke materi berikutnya. Oke. Habis itu ada kemerdekaan. Kemerdekaan ada pembelian dari Jepang. Habis itu ada perang Asia Pasifik. Ada BBPKI. Panitia 8. Habis itu Panitia 9. Rumusan sama Piagam Jakarta. Oke, kita lanjut. Apa nih? Oke, sejarah perumusan Pancasila. Nah, dalam sejarah perumusan Pancasila itu, yang merumuskan itu ada 3 orang. Ya Pak, yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, Isur Soekarno. Nah, Kak, gimana sih cara ngapalin tanggalnya? Itu mudah banget tuh. Kalian perhatikan aja nih tanggalnya. Kalian diapalin itu yang pertama itu Muhammad Yamin aja yang diapalin. Karena kalau kalian ngapalin Muhammad Yamin, otomatis insya Allah Supomo sama Isur Soekarno itu mengikuti tanggalnya. Soalnya berentetan gitu loh. Muhammad Yamin 29 Mei, nah sedangkan Supomo 31, Isur Soekarno 1 Juni. Jadi 29, 31 sama 1. Paling yang beda itu cuma di Muhammad Yamin ke Supomo, itu kacek 2. Itu cuma 2 jaraknya, 2 hari, nah sedangkan Isur Soekarno itu 1 hari sesudah 31. Jadi Muhammad Yamin 21 Mei, terus Supomo 31 Mei, habis itu Isur Soekarno 1 Juni. Nah, gitu, teman-teman. Nah, habis itu apa sih rumusannya kalau Muhammad Yamin? Yang pertama itu pasti berisi peri-peri semua nih. Lihat nih, ada peri lagi, dan yang terakhir ternyata kesejahteraan rakyat. Sebenarnya ini peri juga. Ada yang di internet tuh kebanyakan ada yang bisa peri, ada kesejahteraan rakyat. Ya intinya sih sama aja sih kayak gini. Dan ininya komen Muhammad Yamin itu isinya yang kebanyakan peri, dan peri itu masih kayak gini nih. Ini ada yang penulisan kesejahteraan rakyat ada peri kesejahteraan rakyat ada juga. Dan ininya nih, kalau ini kalian wajib banget nih kalau diapalin rumus-rumusannya. Soalnya tahun kemarin juga keluar mengenai rumusan Pancasila sendiri. Jadi di Muhammad Yamin itu ada peri kebangsaan, keadilan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Coba kita ulangi lagi sekali lagi. Kebangsaan, keadilan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Habis itu ada Supomo. Nah, di Supomo ada persatuan, kekeluargaan, keamanan hidamatin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, ini sebenarnya ini teks yang biasa yang keluar nih rumusan. Kalau di internet itu malah bingung. Kadang tuh nggak sesuai yang kayak diajarkan di sekolah. Nah, ini kakak cari yang persis yang pernah diajarkan di sekolah. Itu begini nih contohnya. Ada peribangsaan, keadilan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat, yaitu milik Muhammad Yamin. Habis itu Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan hidamatin, musyawarah, keadilan rakyat. Habis itu Isur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, fakir demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Oke. Dan yang terakhir itu ketuhanan yang Maha Esa. Dah, kita lanjut. Nah, Piagam Jakarta atau biasa kita sebut dengan Jakarta Charter. Nah, isi dan Piagam Jakarta itu sendiri yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam Piagam Jakarta ini pasti ada penentangannya nih. Ya mungkin masyarakat itu bakal setuju gitu. Misal ada usulan gini itu langsung setuju itu nggak bakal. Pasti ada penolakan dari beberapa pihak. Dan penolakan itu terdapat di Piagam juga di dalam Piagam Jakarta juga ini. Karena yang banyak yang diprotes tuh pada sila yang pertama.
yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sedangkan di blok yang non-Islam kayak Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha itu nggak setuju akan adanya syariat Islam itu sendiri karena itu bukan menyakup jiwa Pancasila itu sendiri. Sedangkan Pancasila yaitu menghormati antar sesama gitu. Jadi pada protes tuh yang sila ke-1, makanya ini ada mengalami pertentangan pada isi Piagam Jakarta itu sendiri. Nanti ada materi yang berikutnya kalau mau bahas tentang begitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini apain sih? Terus ini ada apa sih nilai-nilai yang dapat dipetik dari Pancasila? Nah, nilai-nilai yang dipetik dari Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada nilai kemanusiaan yang adil beradab. Yang pertama, nilai keutuhan yang Maha Esa. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang untuk nilai dari kemanusiaan yang adil beradab, setiap warga negara mengakui persamaan derajat dan hak dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan intinya sih, sila pertama dan sila kedua, yakni kalau sila pertama, berarti kan ketuhanan yang Esa. Itu kan Tuhan. Berarti ininya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, berarti itu sila yang pertama. Dah, ininya itu aja. Habis itu yang sila kedua, itu kan ininya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai makhluk makhluk sosial gitu, kita harus saling membantu antar sesama gitu loh. Jadi kita saling bantu antar sesama. Berarti kita memanusiakan manusia gitu loh. Di dalam sila kedua itu, ininya kita harus memanusiakan manusia. Kayak gitu. Terus lanjut nih, ada sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, siap warga negara menggunakan persatuan dengan kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan nusa dan negara. Terus ini ada sila keempat, isinya selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Intinya sih dalam sila ketiga ini hubungannya itu tentang persatuan Indonesia. Jadi kita harus sebagai warga negara wajib bela negara dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mengambil perpecahan. Nah, intinya gitu aja. Habis itu yang sila keempat itu tentang musyawarah mufakat. Nah itu. Soalnya di dalam bunyinya itu juga sudah mencakup permusyawaratan